Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baini Karimati. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah fisiologi, struktur fisiologi hewan tentang insang pada vertebrata. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Insang vertebrata. Sebelum kita mengetahui mekanisme insang dari ikan, maka kita harus mengetahui apa itu vertebrata. Hewan vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang sejati. Salah satunya seperti Pisces atau ikan. Vertebrata juga merupakan subfilum di dalam filum Chordata. Filum Chordata adalah kelompok hewan termasuk di dalamnya vertebrata dan beberapa binatang yang mirip invertebrata yang memiliki ciri-ciri yang serupa. Selanjutnya, respirasi pada Pisces. Insang merupakan alat respirasi pada ikan, di mana insang adalah organ pernapasan yang tipis, lembab, lapisan vaskuler epidermis untuk memungkinkan pertukaran gas di seluruh membran tipis insang atau lapisan yang sangat tipis dari epidermis. Banyak vertebrata air bergantung pada derajat yang berbeda pada gas pertukaran di seluruh area permukaan tubuh umum. Namun, tidaklah cukup pemasukan oksigen hanya dengan cara demikian, maka diperlukan cara lain, yaitu dengan melakukan homeostasis dalam bentuk gerakan operkulum ikan. Selanjutnya ada sifat-sifat insang. Yang pertama, insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan lembab. Bagian terluar insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam insang berhubungan dengan kapiler darah. Tiap lembaran insang itu terdiri dari atas pasang filamen, dan tiap filamen mengandung banyak lapisan yang tipis yang disebut dengan lamela. Adapun fungsi lamela itu sebagai tempat pertukaran gas. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Insang pada ikan bertulang sejati itu ditutupi oleh penutup insang yang disebut operkulum, sedangkan pada insang yang bertulang rawan tidak memiliki tutup insang. Ini merupakan bentuk dari struktur insang pada ikan, yang dimana bagian yang melengkung merupakan bentuk dari lamela yang merupakan selaput tipis yang menyelimuti bagian filamen. Bagian yang lurus ini merupakan filamen. Selanjutnya masuk ke mekanisme pernapasan. Terdiri atas dua mekanisme, yaitu respirasi eksternal atau ekspirasi, di mana pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Kemudian respirasi internal atau inspirasi, yang merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Pada fase inspirasi, oksigen dari air masuk ke dalam insang, kemudian O2 diikat oleh kapiler dan dibawa ke jaringan yang membutuhkan. Sedangkan pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Bentuk larva dari beberapa ikan dan amfibi memiliki insang eksternal atau insang luar. Ikan dewasa memiliki insang internal. Pertukaran gas di seluruh permukaan internal insang sangat efisien. Jadi insang pada ikan itu terdiri atas dua jenis, yaitu insang eksternal atau insang luar dan insang internal, insang yang berada di bagian dalam. Sebagai contoh, air yang melewati insang yang mengangkut darah dengan konsentrasi oksigen rendah ke tubuh. Dikarenakan konsentrasi oksigen yang berada di dalam darah lebih rendah dibandingkan dengan yang di dalam air, sehingga terjadilah proses difusi oksigen ke dalam darah, di mana proses difusi ini merupakan proses perpindahan konsentrasi terlarut atau zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.